السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Salah satu karakter orang yang beriman dan orang yang baik itu adalah mengharapkan generasi setelahnya orang yang baik sepertinya dan mengharapkan dirinya menjadi teladan bagi orang lainnya. Maka doa orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran salah satunya adalah walladzina yaqulun, mereka yang berdoa. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, berikan kepada kami dari pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan dari keturunan kami. Apa permohonannya? Permohonannya adalah qurrata a'yun, menjadi permata hati. Kalau kita buka tafsir, makna qurrata a'yun itu adalah alladhi yasurruna, apabila kami memandang generasi kami menyenangkan kami, membahagiakan kami. Walaupun kami susah, gelisah, tapi kalau sudah melihat generasi itu senang kami. Bagaimana bisa menjadi generasi ini menyenangkan orang tuanya? Adalah generasi al-muti'ina lillahi wa rasulih, generasi yang patuh, yang taat. Kalau azan berkumandang segera ke masjid, melihat dirinya senang, anak-anaknya sedang membaca Al-Quran, bertemu dengan orangnya, dia memberikan salam. Ini poin yang pertama. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak bagi orang tua itu adalah segala-galanya. Dan setelah kita punya anak, pengorbanan hidup kita yang pertama dan utama adalah menyukseskan anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Jadi oleh karena itu, setelah kita salat, jangan lupa berdoa untuk keluarga kita. Tak cukup kita saleh diri kita, sementara kita lupa kepada anak dan istri kita. Maka di dalam doa kita adalah doa untuk anak dan keluarga kita. Hablana min azwajina qurrata a'yun, jadikan ya Allah permata hati. Orang tua kalau sudah di penghujung usianya, tak sanggup lagi dia bergerak, dia mungkin sering berada di rumah sakit, tapi sekali anaknya datang menjenguknya, seolah-olah dia sehat muda kembali. Kenapa? Karena anaknya adalah dirinya. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau anak kita sukses, itu adalah sukses orang tuanya. Kalau anaknya gagal, itu kegagalan orang tuanya. Maka jemaah rahmati Allah, kita tidak akan segan-segan menghabiskan harta kita, menghabiskan usia kita untuk mengupgrade kualitas pendidikan anak-anak kita dan kualitas intelektual spiritualitas dia menjadi penyambung generasi setelahnya. Maka jemaah rahmatullah, itulah Nabi Ibrahim. Di mana ada Ibrahim, di situ ada Ismail. Kalau kita melihat wajah Ibrahim, tergambar ada Ismail. Kalau kita tatap wajah Ismail, seolah-olah ada Ibrahim. Maka akhlak Ibrahim itulah akhlak Ismail. Maka jemaah rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah contohkan dua manusia yang tidak biasa ini. Maka ketika Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, wahai anandaku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu, wahai ananda? Maka Ismail mengatakan, wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan, engkau dapatkan aku orang yang patuh dan sabar atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa tak meneteskan air mata seorang orang tua, meneteskan air mata kebahagiaan kalau di penghujung hidupnya dia memperoleh anak-anak yang bisa membahagiakan. Tidak ada orang yang panjang umur, tapi boleh memperpanjang usianya dengan melahirkan anak-anak yang saleh. Maka bila kita suatu saat tak dapat hadir undangan, anak kitalah yang hadir ganti diri kita yang datang. Maka jamaah rahmatullah, habiskan waktu usia kita untuk membekali mereka yang memperpanjang usia kita. Mereka beramal, itulah amal kita. Walaupun kita sudah berada di bawah tanah, tapi aliran amal mereka pun mengalir kepada kita. Idza matabnu adam qata amalu illa min thalath. Bila sudah meninggal dunia terputus amalnya illa min thalath, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena orang tua tak pernah lupa kepada anak, anak pun tak pernah lupa kepada orang tuanya. Dalam doanya, dalam perjalanannya, dia selalu mengingat jasa-jasa orang tuanya. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan orang tua saya, dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang kepada saya. Bayangkan kalau kita tak pernah sayang kepada anak, macam mana doa itu hendak diucapkan oleh anak? Orang tak pernah sayang kepada anak, bisakah dia mengatakan warhamhuma kama rabbayani? Orang tua tak pernah sayang. Maka jemaah dirahmati Allah, suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain. Cium cucunya, anaknya tentunya. Ciuman ini tentu ada seorang orang tua yang merasa aneh. Ya Rasul, saya punya anak, tapi saya tak pernah mencium mereka. Nabi bilang, man la yarham la yurham. Orang yang tak pernah menyayangi, dia tak pernah akan disayangi. Bukan karena anak tak sayang kepada kita, mungkin kita tak pernah sayang kepada anak. Jadi oleh karena itu jemaah alhamdulillah, ada masanya kita menjadi anak, sekarang saatnya kita menjadi ayah. Maka oleh karena itu hendaklah kita sayangi mereka dan jangan lupakan mereka. Mereka pun tak akan pernah melupakan kita walaupun kita tak ada lagi wujudnya dalam dunia yang fana ini. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami sebagai contoh teladan bagi orang lain dalam ucap langkah kami ya Allah, dalam perangai dan akhlak kami ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang mendakwahkan orang lain dengan dakwah bil hal. Dari tingkah laku kami ya Allah, dari cara bergaul kami ya Allah, menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam salat dan ibadah kami. Maka jemaah rahmatullah, banyak orang yang mungkin dia tidak berdakwah dengan bahasa lisan, tapi dia berdakwah dengan bahasa al-hal, dengan contoh teladan. Tergugah hati kita orang yang bersedekah banyak, dan itulah dakwah dia kepada kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mencontohkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan dapat pahala dan pahala siapapun yang mencontohkan perbuatannya. Mungkin kita tepat waktu ke masjid, orang kepingin ikuti contoh kita. Setiap dia datang, pahala bagi kita tanpa mengurangi pahala bagi dia. Mungkin orang senang melihat kita bersedekah, Masya Allah, dia ingin bersedekah kayak kita. Maka setiap dia bersedekah, pahala untuk dia, tapi juga pahala untuk kita, karena kita sudah mencontohkan contoh-contoh yang baik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, bila ada orang yang mencontohkan sesuatu yang buruk dan itu diikuti oleh orang lain, maka setiap keburukan itu gara-gara mengikut kita, maka dia punya dosa
dan dosa juga kepada kita yang pernah mencontohkannya. Jadi oleh karena itu, ketika kita beramal, sudah bermakna kita berdakwah kepada orang lain agar mencontohkan amal perbuatan kita. Kita tak pernah berniat untuk diikuti, tapi orang pasti merasa kagum terhadap kebaikan yang pernah kita kerjakan. Dan setiap apapun yang kita contohkan kepada orang lain dan orang lain belajar dari kita, kita adalah sebagai guru bagi orang yang mencontohkan. Tidak pernah berniat kita menjadi guru, tapi secara otomatis kita adalah guru bagi manusia karena kebaikan-kebaikan kita. Maka oleh karena itu, doa ini jamaah rahmatullah, doa yang kita ucapkan dan doa yang kita amalkan. Tak cukup hanya sekedar kita ucapkan, tapi doa ini doa yang kita amalkan. Memang satu ayat yang kita bacakan, lalu kita doakan, lalu kita implementasikan dalam hidup kita, cukuplah itu sebagai ibadah. Ibadah yang mengalir dalam kehidupan kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang panjang umur tanpa ada batas. Kata pepatah, al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda min dukhul qabri. Artinya malam walaupun panjang pasti fajar akan menyingsing. Umur walaupun panjang pasti kuburan sudah menanti. Kelihatannya kita akan tidak lama lagi hidup ini. Kita berada pada sisa-sisa kehidupan kita. 10 tahun tak lama, 20 tahun pun tak lama. Tanpa terasa Ramadan sudah berlalu, sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Begitulah umur kita, maka sumpah Allah dengan waktu itu untuk menyadarkan kita, jangan pernah sia-siakan hidup kita untuk membina generasi yang baik, generasi yang memperpanjang usia kita, usia yang sangat terbatas ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.